Walam ketiga anal harokat sesungguhnya gerak, wasukuna dan dia lil jirmi ya susah apa ayu masalah diberi umpama contoh bihima dengan harokat sukun di aksa mil hukmil akli salasati bagi bagian hukum akal yang tiga. Wajibul akliyu maka itu wajib akli subutu ahadihima tetap salah satunya la bi aini tidak dengan tentu lil jirmi bagi jirmi wal mustahilu nafyuhuma menafikan keduanya yaitu harokat dan sukun ma'an berbarengan anil jirmi wal jadiju dan itu jadid subutu ahadihima tetap salah satunya harokat dan sukun bil khususi dengan khusus lil jirmi. Nah gini ya, ketahuilah senang gerak dan diam bagi jirim itu sah dipakai contoh untuk ketiga hukum akal. Saudara, nah senang gerak dan diam bisa dipakai contoh untuk apa? Wajib, mustahil dan jahil. Contoh wajibah, pal wajib. Nah wajib nih, wajib menurut akal jirim disifati oleh salah satunya. Salah satu apa tadi? Diam dan gerak. Wajib tak? Wajib menurut akal jirim disifati oleh salah satu diam dan gerak. Salah satunya bukan A, bukan diam saja, bukan gerak saja, bukan. Sekarang mustahil jirim tidak disifati apa? Diam dan gerak. Atau mustahil jirim disifati diam dan gerak secara bersama. Mustahil. Gak mungkin ada jirim disifati diam dan gerak secara bersamaan. Paham? Juga diam dan gerak bisa jadi contoh untuk jahit. Apa coba? Jirim sedang bergerak. Jirim sedang bergerak. Ada jirim sedang bergerak. Kita tahu tak? Jadi jirim sedang diam. Jadi seperti tadi anak bapak. Anak lebih muda daripada orang tua. Wajib. Anak lebih tua daripada orang tua. Mustahil. Anak lebih kaya daripada orang tua. Jadi anak lebih tinggi dari orang tua. Anak lebih besar daripada orang tua. Bisa namanya contohnya apa ya? Lanjut. Wa'lam ketahuilah anna makrifata hazihil aksami salasa mengetahui bagian yang tiga wa takriruha tetapnya taknisun menyejukkan lil qalbi bi amsilatiha dengan contoh-contohnya hatta layah tajak hingga tidak perlu apa fikru berpikir istihdori ma'aniya di dalam menghadirkan makna yang salasah ila kulpatin akan beban aslan sama sekali mimma huwa dururiyun yaitu dari sesuatu yang jelas yuridu yang mendaki akhirin ayat mujah bahagia bima'rifatillahi dengan mengenal Allah wa rasulihi alaihi wassalam bal perkala telah berkata siapa Imam al-Haramain wa jama'atun inna ma'rifata hadil aksani salasa sesungguhnya mengetahui bagian yang tiga ini hiya nafsul akli itulah hak intinya akal paman lam yakni maka barang siapa yang tidak mengenal ma'aniha makna yang salasah paisa diakilin maka tidak termasuk orang yang berakal gelo ya Allah muafi so ilah ketahuilah mengetahui bagian yang tiga tadi tiga bagian saja tadi mengetahui definisi wajib mustahil dan jahil ya serta mengulang-ulangnya itu teh untuk menenangkan hati ya dengan perumpamaan-perumpamaan. Hatta yang tajam
sehingga tidak perlu lagi ya si iman kepada berpikir untuk menghadirkan maknanya. Jadi makanya tadi saya ulang-ulang, tiada lain adalah supaya Pak memahami wajib mustahil itu dengan terang, ya, dengan duri, jelas banget, ya, itu istidori ma'aniha dilakukan juga tidak butuh, ya, pikiran kita untuk menghadirkan maknanya akan beban, ya, tidak perlu terbebani lagi nantinya. Mimma waduriyun jelas ala kulli akilin, setiap orang berakal yang ingin bahagia dengan mengenal Allah dan Rasulnya. Bahkan Imam Haramain dan sekelompok ulama mengatakan inna ma'rifata hadil aqsam, mengetahui bagian-bagian ini adalah nafsul akli, intinya akal. Intinya akal. Jadi lamun jelema ayeuna teu ngarti, tidak tahu tentang yang tiga tadi, kan geus we eta mah jelema gelo. Gitu langsung we. Orang gila, ya, tengah tiga, berulang tidak ngerti, tengah tiga gelo aja saya, urusannya bisa, kamu ngerti, urusan gila ya, waras ente, kamu tidak masuk orang waras kalau kamu sampai tidak tahu. Tos, sekarang lanjut, wajib ala mukalafin atas mukalaf, syar'an ayya'rifa mengetahui mukalaf. Ma sesuatu wajib bihaqi maulana jalla wa azza, wa ma dan sesuatu mustahil, wa ma dan sesuatu yajibu oleh apa ma, wa kada wajib alih atas mukallaf apa ayat mengetahui misal dalika seumpama itu bihaqi rasuli dihaq para rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib ya bagi setiap mukallaf mengenal makrifat, awas, sifat yang wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah dan bagi Rasulnya. Yakni wajib syar'an menurut syarat ala kulli mukallafin atas setiap mukallaf. Wa itu mukallaf al-balighul aqil. Apa ayat lipat mengetahui mukallaf mak sesuatu bukira yang disebutkan apa mak. Dia tahu kalau situ mukallaf bimakrifati dzalik, dengan mengetahui itu yang kuno bukti itu si mukallaf mukminan adalah mukmin. Karena mukminan hakikatan di imani atas imannya itu orang ala basirotin atas ketajaman mata hati pilih dalam agamanya. Wa inama qala sesuai berkata yu'rafu diketahui walam ya'rifu walam yaqul dan tidak berkata muslim yazam isyaratun itu isyarat ila anal matluba sesungguhnya yang diminta fi aqlil iman al ma'rifat wahya itu ma'rifatnya al jazmu teguh al mutabiqu yang sesuai dengan kenyataan al-dalil walayat dan cukup pihak di dalamnya at-taqlidu taklid wa taklid al-jazmu al-mutabiqu keteguhan yang sesuai dalam akidah iman bila dalilin. Wa ila wujubil ma'rifati dan atas wajibnya ma'rifat wa adamil iktifai dan tidak menganggap cukup ya bitaklid dengan taklid. Jahaba berpendapat siapa jumhur ahli ilmi, mayoritas ahli ilmu kasyekh Abi Hasan Asy'ari wal qadi al-Bakar al-Baqilani wa Imamil Haramain wa hakaya menyatakan pada Sami Qusor an Malik Edon summa italafal jumhur al-qailuna yang berpendapat biwujubil ma'rifat. Faqala berkata ini yang mengatakan wujud ma'rifat. Al-muqallid itu orang taklid, mukminun orang beriman. Illa anahu asilul haka. Bitarkil ma'rifati dengan meninggalkan ma'rifat alati yang taju membuahkan hak akan itu ma'rifat apa natur sahih. Wa qala ba'dhum sebagian ya mengatakan innahu sesungguhnya itu muqallid mukminun. Mukminun kan sama. La yaksi tidak durhaka.
ila idza kana di mana bukti fi di dalam itu mukmin muqallid ahliyatun lipahmin nadri sahih. Wa qala berkata siapa ba'dhum al-muqallid laisa bimu'minin, ini pendapat yang kedua, tidak beriman. Wa qad ankara ingkarhu kepada itu ba'dhum siapa ba'dhum sebagai ulama yang lain. Wali Imamil Haramain, bagi Imam Haramain Syamil di dalam kitab Syamil taksimal mukallafin, membagi mukallaf ila arba'ati aqsamin. Nah, ini pendapat yang ketiga Imam Haramain. Bagi dulu. Paman asak bangga barang siapa yang hidup ba'dal bulugi setelah balik zamanan pada satu masa. Yasil cukup hu kepada itu man apa man hu kepada zaman linadrihi wanadoro, lalu berpikir laki taraf tidak diperselisihkan fisik hati imani. Wa ilam yudor, jika dia tidak memikir laki taraf maka tidak diperselisihkan di ada fisik hati imani. Waman asa dan siapa hidup pada setelah dulu zamanan layasiu, tidak cukup anadu wasakola dan sibuk dia zaman al-jasirah bima yang zaman yang sedikit yang di rumah mana lagi semua di dalam zaman min ba'din nadri, dari sebagian berpikir la yukhtalaf tidak diperselisihkan apa sih hati imani. Wa in a'rada jika berpaling man Al-simari pikri, dari menggunakan pikirannya bima yasi cukup apa mau pada iman zalika zaman al-yasi yang sedikit bima yang diru mampu menerusnya dalam nadri papi sihat imani, maka dalam sah imannya kaulani dua pendapat wal asahu ada musihat. Ya. Kultu walaha dan taksim innama huwa biman la jazma, tidak ada keteguhan indahu di sisinya bi aqidil iman, dengan akidah iman aslan sama sekali walau bitaqid walaupun dengan takdir. Ya, sudah orang budaya. Lanjut. Awal tadi. Syir yakni yajibu wajib. Nonton sana wajib. Wajib gimana? Wajib menurut syarat bagi setiap mukallaf. Mukallaf itu siapa? Orang yang balik berakal. Apa yang diwajibkan? Ayya'rifa mazikir. Setiap mukallaf mengetahui apa yang diceritakan. Apa yang diceritakan tadi? Wajib, mustahil, jaiz bagi Allah dan Rasul. Awas. Kenapa li'anahu? Karena dengan makrifat, dengan mengenal wajib, mustahil, jaiz bagi Allah dan Rasulnya, maka dia menjadi mukmin muhakkik, mukmin yang benar-benar mantap imannya. Tuh, ala basiratin bidini. Wa inama qala sudah berkata Musari, yakni kok tidak yajibu ya? Jadi dari mana? Yajibu syar'an ala kulli malafin ayyarifa, tidak ayyajima. Kenapa ini? Oh mas, ini itu isyarat bahwasanya yang diminta bagi setiap mukallaf dalam akidah iman itu adalah ma'rifat. Itu isyarat bahwa kita ini harus ma'rifat. Apa itu ma'rifat? Al-jazmu al-mutabik, suatu keteguhan yang sesuai dengan kenyataan
andalilin yang timbul dari dalil. Contoh, kemarin sudah ada di siang, Yasid Ma'rifat ada orang datang, kalian datang sini. Nah, tadi ayat tahlil dari Ma'rifat, punten, ya, Jahid datang tadi, datang dengan bapaknya, nanya kepada Bang Fajar di situ, Mas, Abi ada nggak? Ada. Nah, terus saya disampaikan kepada bapaknya di mobil, ada Pak. Kamu menyatakan ada dari mana? Kata Bang Fajar yang di depan. Si Jahid taklid di tengah. Tahu kan? Taklid ikut kepada siapa? Fajar. Mungkin benarnya kan? Mungkin salahnya? Sangat mungkin salah nggak? Sangat. Tapi kalau sekian datang dia langsung tadi kata Bang Fajar, saya supaya tambah yakin, supaya tambah percaya bahwa dia ada. Lalu tadi, ya, gasnya ada, pacarnya ada, motor ada, sendal ada, suaranya ada. Nah, tak? Dalil tak? Mobilnya dalil. Mana tuh? Sendalnya dah, dalil, suaranya dalil. Langsung, Pak, ada. Kata siapa? Bukan kata siapa, Pak. Menurut pendapat saya ada. Dari mana kamu? Ada buktinya, ada dalilnya. Mana? Mobilnya ada, sendalnya ada, suaranya terdengar. Nah, eta begitu dengan neng Ma'rifat. Paham nggak? Ma'rifat. Ketika dikupas, assalamualaikum baiknya ayahnya sesuai dengan kenyataan. Dan itu Ma'rifat. Jadi orang iman tidak boleh kata orang lain, tapi harus benar-benar berdasarkan dalil. Yakin dalam tadi melihat, yakin mana acan, karena hanya melihat sendal kendaraan yang suara. Tapi assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk. Pas masuk nah tadi gimana? Ilmu yakin, ilmu yakin. Ainal yakin terlihat oleh mata. Para ulama menyatakan cukup mengetahui keberadaan Allah dengan dalil saja. Seperti tadi kalian mengatakan, si Jahid mengatakan ambi ada, cukup dengan melihat dalilnya, tidak perlu apa? Ketemu juga kan jadi masalah, tidak ketemu juga. Itu sudah dikatakan Ma'rifat. Mangga ini manis, oke, mana dalilnya? Kulitnya sudah kuning bahkan memerah, harum bau. Ini nama naon Ma'rifat. Dikupas sesuai dengan kenyataan. Ya, Ma'rifat. Jadi keteguhannya apa? Yang timbul dari dalil sesuai dengan kenyataan, itu namanya apa? Ma'rifat. Ya. Nah, bagaimana kalau taklid? Taklid juga keteguhan. Keteguhan itu sesuai dengan kenyataan, tapi tidak timbul dari dalil. Bila dalil kaitannya di masalah tos wa ila wujubil ma'rifat, berdasarkan wajibnya ma'rifat dan tidak cukup dengan taklid, maka para ulama seperti Syekh Abu Hasan Asy'ari, Qadi Abu Bakar Al-Baqilani, Imam Haramain, nah itu wahakahu Ibnu Qusor an Malik Aidon, wajib dah. Jadi cek sama cek jumhur ulama Syekh Abu Hasan Asy'ari, Qadi Abu Bakar Al-Baqilani, Imam Haramain, kita ini wajib ma'rifat. Tidak cukup dengan taklid. Atas wajibnya ma'rifat tidak cukup dengan taklid. Jumhur ulama ahli ilmu, Syekh Abu Hasan Asy'ari, Qadi Abu Bakar Al-Baqilani, Imam Haramain sepakat, ya, wajib ma'rifat. Summa ikhtalafa jumhur. Nah, jumhur yang berpendapat wajib ma'rifat berbeda pendapat di dalam masalah orang taklid. Ngerti kan? Orang taklid dia berarti punya keteguhan sesuai dengan cara, tapi tidak timbul dari bagaimana orang taklid nih? Oke, kita wajib ma'rifat. Terus kalau taklid gimana? Dosa berarti dong, haram dong. Nah, orang taklid tetap
dikatakan orang mukmin. Tuh lihat, faqala ba'duhum al-muqallid naon cenah? Mukminun illa annahu asin, hanya saja dia teh bau asin, naon durhaka. Awas nih, seorang mukallid itu masih dikatakan mukmin, hanya saja dia durhaka dengan sebab apa? Tidak makrifat. Artinya tidak apa? Tidak memiliki dalil. Dari bisa makrifat teh. Orang mukallid teh mukmin durhaka. Kenapa dia mukmin durhaka? Karena dia tidak berpikir, yang mana berpikir itu merupakan dalil yang mengakibatkan makrifat. Durhaka sih, kenapa durhaka? Jawab atau mikir? Ente punya keteguhan tapi tidak pakai dalil, ente mata durhaka teh. Tapi ada yang berkata mukminun la yaksi, mukmin kene kan durhaka deui. Nah, masih ada jumhurnya terbagi dua. Ada yang mengatakan tadi apa? Mukmin asin. Ada yang mengatakan apa? Mukmin ghairi asin, mukmin tidak durhaka. Illa kecuali idza kana tidak durhaka sotek kalau dia ya punya keahlian untuk berpikir tapi tidak menggunakan pikirannya. Illa idza kana ahliatu li fahmi nafri. Wa qala ba'duhum. Nah, ini pendapat ketiga. Awas, bagaimana pendapat ketiga? Muqallid itu tidak termasuk orang yang beriman. Oh, memburatnya. Coba pendapat yang pertama gimana? Masih dikatakan mukmin, cuma ada yang mengatakan mukmin durhaka, ada yang mengatakan mukmin tidak durhaka. Kalau yang pertama, yang kedua, ketiga apa? Gue mukmin. Jumhur ulama pertama mukmin durhaka. Jumhur yang kedua mukmin tidak durhaka. Pendapat yang ketiga mukmin kafir. Masya Allah. Berat. Wali Imam Al-Haramain. Nah, kalau Imam Haramain mah tidak memvonis apa? Mukmin durhaka, mukmin tidak mukmin, mukmin durhaka tidak durhaka. Pendapat Imam Haramain di pendapat yang keempat. Cek saya mah mukallaf teh dibagi 4 heula. Mana? Paman asal. Awas nih. Barang siapa yang hidup setelah balik, dia si jete hidup. Setelah balik dia masih hidup, punya waktu untuk berpikir, terus berpikir. Seperti kalian, setelah balik, mondok, berpikir, bertafakur untuk menentukan apa? Makrifat kepada Allah, digunakan pikirannya. Etama, lam talab tidak diperselisihkan lagi tentang apa? Sah imannya. Paham gak? Bagaimana kalau di dalam waktu yang cukup untuk berpikir tapi walau yajur tidak apa? Tidak berpikir. Coba yang pertama punya waktu dipakai untuk berpikir, itu masih sudah pasti sah imannya. Punya waktu yang kedua mah tidak digunakan untuk berpikir. Tah ieu mah pi ada sihah imani, imannya teu sah. Punya waktu untuk berpikir tapi tidak berpikir, eta mah imannya sah. Yang ketiga sekarang waman asab ba'dau zamanan. Nah, yang ketiga mah setelah balik hidup punya waktu tapi tidak cukup. Namun waktu yang tidak cukup itu tetap digunakan untuk berpikir. Mau lagi talak tidak dipersepsikan iman. Ulangi, lagi yang ketiga. Hidup setelah balik masih hidup. Zamannya cuma sedikit. Sedikit hanya dipakai mikir mikir terus bagaimana tentang dalil sifat wujud Allah. Udah paham sifat tidak Allah, ada dalil yang ketemu sifat Allah. Baru saja sampai sifat adanya mau manten. Ngerti gak? Nah, bagaimana? Itu juga sama dengan nomor pertama, tidak diperselisihkan, imannya tetap sah. Nah, yang keempat bagaimana? Punya waktu yang sedikit hidup, ya, punya waktu yang sedikit tapi nggak digunakan. Kamu cuma sedikit waktunya, enggak mikir lah. Seperti sholat
di akhir waktu punya waktu untuk 1 rakaat sholat, tapi dia 2 rakaat sholat tapi tidak mau sholat, entar sekalian aja dikodok kemana? Jangan berpikir, ya. Baik, arodo min istimali fikri bima yasud dalika zaman yasid bima yaqimu alaihi minalladhi papisi hati. Nah, orang yang setelah balik hidup punya kesempatan waktu yang sedikit tapi tidak digunakan untuk berpikir. Di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sah imannya, ada yang mengatakan tidak sah imannya. Paham nggak? Jadi Imam Haramain membagi berapa? Kalau 4. 1, setelah balik punya waktu yang cukup berpikir terus digunakan, pasti imannya tersah. Punya waktu untuk berpikir tapi tidak berpikir, tersah imannya. Tidak punya waktu untuk berpikir, tidak punya waktu untuk berpikir, cuma sedikit digunakan, sah imannya. Punya waktu yang sedikit tidak digunakan, tidak sah. Jadi gimana? Sah, tidak sah, sah, tidak sah. Ngerti kan? Yang sah berapa? 2. Yang tidak sah 2. Kultu wala ala hadza taksima innama huwa. Nah, pembagian yang 4 tadi menurut aku mah piman lazazma indahu bi aqoidil iman. Menurut aku mah bagi orang yang tidak ada keteguhan sama sekali di dalam imannya. Jadi kalaupun muqallid punya keteguhan tentang akidah iman, itu mah sah semuanya juga, sah semuanya. Tinggal wajah jumhur ila anak atau sesuatu. Wallahu a'lam bishawab.